Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ibadallah wa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku, satu dinul Islam, satu akidah Islam, satu tujuan yang sama-sama mengharapkan gelar abadi, gelar bergengsi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni mardatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu tujuan pula yang sama-sama mengharapkan tempat abadi, tempat tertinggi di sisi Allah, tempat bergengsi di sisi Allah, yakni Jannatun Na'im, surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hadirin, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama menapaki sisa-sisa umur panjang kita. Semoga di sisa-sisa umur panjang kita ini Allah berikan secuil harapan untuk menyaksikan bangkitnya dinul Islam, wabil khusus di Indonesia dan di seluruh dunia. Kemudian kita juga bersyukur hadirin, Allah masih memberikan kepada kita pesan, teguran-teguran, baik dalam bentuk ayatul qauliyah, Al-Quran maupun Al-Hadis yang sering kita baca setiap hari, ataupun juga teguran-teguran dalam bentuk kauniyatullah, fenomena-fenomena alam yang memang di depan mata terlihat sangat jelas. Semua itu Allah berikan kepada kita agar kita semakin mempertebal keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, besok kita saum Ramadan. Nanti malam ada yang mau melaksanakan saum Ramadan berupa salat tarawih, ada juga yang menunggu sedang isbat. Yang jelas apapun persoalannya, tanggal 1 Ramadan dimulai puasa Ramadan. Hadirin, izinkan khatib menyampaikan sebuah tema yang memang hari ini sedang menggelitik di hati kita, di depan mata kita. Sebuah tema tentang apakah memang bangsa ini sedang mengalami kegelapan yang luar biasa ataukah tidak. Mari kita hubungkan dengan sebuah dampak puasa Ramadan yang besok kita jalani bersama. Yang pertama hadirin, tentang dampak puasa Ramadan. Puasa Ramadan hadirin adalah ibadah yang menjadi pusat latihan, training center dalam rangka memantapkan kondisi rohaniah manusia, melatih untuk bersikap taat, untuk bersikap patuh dan loyal terhadap segala perintah Allah dan larangannya. Allah membahasakan hal ini dengan ungkapan yang sangat bagus dan apik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah katakan la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Hadirin, apapun keinginan Allah dengan janjinya itu, yakni la'allakum tattaqun, tidak lain untuk mengajarkan agar kita manusia atau umat Islam yang sedang melakukan puasa Ramadan bisa mengendalikan diri. Nantinya hadirin, pengendalian diri ini akan mengantarkan manusia pada kebebasan dari belenggu kebiasaan yang justru akan menghambat kemajuannya. Kemudian hadirin, pengendalian diri ini bagi manusia justru dibutuhkan. Apakah dia sosoknya sebagai individu ataukah kelompok masyarakat? Mengapa pengendalian diri ini dibutuhkan? Jawabannya karena secara psikologis
jiwa manusia ini, jiwa kita ini cepat terpengaruh bila tidak memiliki pengendalian diri. Nah, kemudian pengendalian diri ini akan menghasilkan ketenangan jiwa. Fa anzalallahu sakinah. Allah akan turunkan ketenangan jiwa dalam diri manusia. Ketenangan jiwa ini hadirin sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi problem, masalah, kemunduran atau kemajuan, bahkan kejayaan manusia, baik secara individu, kejayaan masyarakat, kemunduran agama, kemajuan bangsa, bahkan negara. Artinya apa hadirin? Setiap tekad dan kerja keras bila tidak dibarengi dengan kesadaran atau dalam bentuk pengendalian diri atau ketenangan jiwa, maka akan membuahkan sikap keras kepala, sikap radikal, bahkan sikap kecemasan atau kegelisahan yang luar biasa menjadi simptom yang tidak akan bisa terobati. Oleh karena itu hadirin, sejalan dengan permasalahan yang berhubungan dengan kejiwaan, kerohanian manusia di atas, maka ibadah puasa di bulan Ramadan menjadi posisi yang sangat penting. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza sumtu falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'sabi." Jika kamu berpuasa, kata Rasulullah, hendaklah turut berpuasa pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu dari berdusta dan berbuat dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu tentang dampak puasa. Yang kedua, bagaimana dampak puasa ini kita hubungkan dengan salah satu firman Allah yang berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Allah berfirman, bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan kemudian menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil ila akhiril ayat. Hadirin, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana supaya kebenaran Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 185 ini menjadi nyata, menjadi pelajaran yang begitu bisa kita raih selama bulan Ramadan, menjadi pembeda antara kegelapan negara ini dan keterangan negara ini. Jawabannya adalah kita harus sama-sama menyamakan gelombang atau frekuensi gerakan kita dengan orang yang pernah menerima kebenaran wahyu dari Allah. Siapa lagi kalau bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa lagi kalau bukan sahabat? Siapa lagi kalau bukan tabi'in? Siapa lagi kalau bukan tabi'ut tabi'in? Generasi terbaik Rasulullah adalah 3. Kita harus samakan persepsi frekuensi gelombang itu dengan orang yang dulu menerima Al-Quran. Kalau ingin jelas apakah memang kondisinya di bulan puasa ini gelap atau tidak negara kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita jawab sebuah pertanyaan sederhana ini yang menyangkut dengan gerak. Apa yang membuat seorang tahan terhadap kematian? Apa yang membuat air tahan terhadap kebusukan? Apa pula yang menjadikan dahan-dahan pepohonan itu bisa bertahan terhadap kelapukan? Jawabannya cuma satu, gerak. Hadirin, gerak dalam bahasa Arab namanya harakah. Istilah gerak dalam bahasa Arab atau harakah itu merupakan bentuk pemaknaan sebab dan akibat. Artinya apa? Dengan bergerak kita akan mendapatkan kemuliaan, sedangkan bila diam kita akan jatuh. Hadirin, gerak atau harakah hanya terbagi menjadi 2, yaitu gerak kehidupan dan gerak kematian. Di dalam gerak kehidupan dan kematian ini nanti kita bisa melihat apakah kita ini sedang diarahkan oleh oknum-oknum, oleh musuh-musuh Allah di negara ini yang mengantarkan kita kepada gerak kematian atau gerak kehidupan. Mari kita lihat. Yang pertama, untuk merenungi gerak kehidupan, mari kita perhatikan surat Ali Imran ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Surat Ali Imran 169.
Allah berfirman, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad dan umatnya mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup seraya mendapat rizki di sisi Tuhannya. Artinya hadirin, orang yang mati syahid di jalan Allah dalam ayat ini adalah orang yang ajalnya hanya dapat menghentikan jasad, gerak jasad yang fana saja, tetapi bukan hidupnya. Karena Allah melarang untuk menyebut mereka mati. Geraklah yang bisa menjadikan seseorang, masyarakat, kelompok, baik berjuang untuk kebenaran atau kebatilan, bahkan suatu bangsa sanggup bertahan. Jadi gerak kehidupanlah yang bisa membuat kita bertahan. Jadi gerak kehidupan Ramadanlah yang bisa membuat kita bisa menghayati Ramadan ini secara berarti. Kemudian yang kedua hadirin, ada gerak kematian. Mengenai gerak kematian ini kita dapat merenungkan sebuah pertanyaan yang sepele. Berikut ini pertanyaannya adalah, apa yang dihasilkan dana dari besar umat di negeri yang mayoritas muslim ini, baik dari pemerintah atau swasta? Apa? Untuk saat ini jawabannya hanya satu saja, bisa jadi mungkin penghancuran, jauh dari pembangunan. Mari kita contohkan betapa banyak sekolah-sekolah dengan proyek besar 9 tahun sampai 12 tahun sampai perguruan tinggi hanya menghasilkan generasi yang siap menjadi bodoh, generasi yang setiap hari tawuran saja tawuran, generasi yang kemudian hanya menghasilkan orang yang menjara, generasi yang menghasilkan hanya generasi yang korup, generasi yang menghasilkan hanya bisa berjalan di atas prostitusi, narkoba, narkotika lainnya. Merajalela semua ini di pelosok negeri kita yang bermayoritas muslim. Hadirin yang berbahagia, generasi muda kita hari ini telah digiring memasuki mesin pendingin oleh musuh-musuh Allah. Mereka menjadi pelanggan setia rumah-rumah hiburan, klub-klub seks bebas, narkotika, dan racun-racun generasi muda lainnya. Inilah gerak kematian yang hanya melahirkan spesies baru di negeri ini hadirin, yaitu mereka bertelinga namun tetap tuli, mereka yang bermata namun tetap buta, dan mereka yang bermulut namun tetap bisu. Seperti teguran dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya Allah berfirman, dan sungguh kata Allah, akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka memiliki hati tetapi tidak gunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Siapakah mereka itu? Mereka seperti binatang, bahkan lebih tersesat. Inilah dua gerak kematian dan gerak kehidupan yang kita akan lalui dalam syahrul Ramadan, yang akan kita lalui dalam bulan Ramadan ini. Kita hanya bisa berdoa, semoga Allah mengamanatkan kepada para pemimpin bangsa ini untuk mengarahkan kita dan umatnya menuju gerak kehidupan, bukan gerak kematian, sebagaimana yang tercantum dalam dua gerak di atas. Semoga tausiah khutbah ini bermanfaat adanya. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman 'adada ma ahatta bihi ilmuh wa hatta bihi qalamuh wa ahsahu kitabuh wardallahumma 'an Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat wa ya kafil muhimmat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin ya Allah waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qalbana ila ta'atik walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Hayya 'alas shalah.